murid aja dulu kan nyari banget kan, belum ada gitu. Marketing segala macam gitu. Iya, belum kebentuk timnya segala macam karena emang masih di awal banget. Kita aja dulu, kalau sekarang kita nih alhamdulillahnya dicari sama murid gitu. Iya. Kalau dulu tuh ya Allah, kita yang nyari ya. Kita yang nyari murid kemana-mana. Kan aku ada nih murid yang udah lama banget gitu ya. Dia nih masih di sini gitu. Nah mungkin karena faktor udah ikatannya tuh udah lain kali ya. Maksudnya ya kita tetap guru sama murid, cuman karena saking lamanya gitu, jadi kayak apa ya, udah bondingnya udah lain aja. Udah kayak adik sendiri jadinya. Ya, benar. Jadi Kak Rifda nih teman-teman, untuk yang belum tahu, tadi udah ngomong belum sih? Jadi Kak Rifda nih muridnya itu udah banyak. Iya nih muridnya itu nih teman-teman, muridnya paling lama di Alif. Jadi dari muridnya itu masih di Alif School, dari masih ngaji kelas sampai sekarang privat sama Kak Rifda nih, berarti udah berapa tahun tuh? Udah 400 pertemuan teman-teman. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Muhammad Haikal Fanzuri. Nah, di episode kedua ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Kalau kemarin gurunya laki-laki, nah sekarang perempuan. Guru spesial ini nih kenapa spesial? Karena memiliki murid yang ngajinya tuh terlama di Alif Fikro ini. Nah, kita sambut Miss Rifda Sabrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bareng ya. Jadi sama-sama jawab gini. Miss Rifda apa Kak Rifda nih enakan ya? Kakak aja deh kayaknya. Kak aja ya. Iya. Takutnya ada yang salah juga nanti nih. Nah, Kak Rifda. Oke. Apa kabar Kak Rifda? Alhamdulillah sehat. Kak Haikal gimana, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya udah lama banget nih kita gak ketemu ya. Kan ya. Nih jadi teman-teman, Kak Rifda ini salah satu senior saya juga nih di sekolahan. Betul. Terus di sini juga nih di Alif Fikro ini termasuk senior saya juga nih. Jadi nah, yang ngetes saya masuk ke Alif Fikro ini juga nih Kak Rifda nih. Masa sih? Nah iya. Saya aja lupa loh. Emang aku aja lupa loh. Saking parah nih ya. Emang udah spesial banget. Jadi apa? Mungkin karena udah banyak orang lamanya kali ya. Kan masuk gitu sini juga udah lama. Jadi udah lupa. Lama. Iya udah kayak entah kapan gitu masuk. Pokoknya semua guru sama mukanya nih. Iya. Pokoknya lolos. Enggak gitu. Taunya gitu aja Kak. Berarti nandain ya. Kalau guru-gurunya gak lolos ya. Susah juga tuh. Enggak. Kok enggak bercanda Kak. Ya Allah. Kak Rifda nih mau nanya nih Kak. Kita ngobrol sharing-sharing gitu ya tentang perjalanan Kakak di Alif Fikro nih ya. Apa gimana, tolong diceritain dong dari awal nih Kak Rifda nih gabung sama Alif Fikro nih, gimana tuh step-stepnya perjalanannya lah pokoknya. Gimana bisa akhirnya di sini. Iya. Jadi dulu tuh 2017 kali ya. Waktu itu tuh belum lulus kuliah. Kuliah 1 tuh belum lulus. Terus dengar kabar kalau kakak kelas aku ini kan sebenarnya awal-awal yang berdiriin Alif itu tuh masuk kakak kelas kita lah ya, karena kan kita satu sekolah. Kelas kita, iya benar ya. Iya. Nah, jadi awal-awal pencetusnya itu tuh karena kakak kelas kita gitu. Terus bikin nih yang namanya Alif, ngelihat orang pada sibuk kok enak banget ya gitu. Punya kesibukan ngajar. Nggak gabut ya? Iya, kok kayaknya enak gitu. Pengen deh ikut. Cuman gimana caranya waktu itu nggak tahu. Terus aku kira waktu itu tuh masih kayak yang ngajar Alif tuh terbatas kayaknya untuk kalangan dia maksudnya selingkupan si kakak-kakak aja, mungkin kenalannya gitu. Jadi aku mau nawarin diri juga nggak enak dong. Nggak berani gitu ya. Siapa nih gitu kan, punya skill apa bisa nawarin diri. Jadi ya udah nunggu aja gitu. Sempat bilang juga sih ke Ustadz kalau ada lowongan di Alif mau dong gitu. Nekatin aja, kali aja ada. Sampai akhirnya nggak lama setelah itu salah satu kakak kelas waktu itu ada acara, jadi Alif bikin sanlat gitu. Sanlat. Tapi sebelum sanlat ada lagi? Enggak, jadi pas masih jam ngajar biasa. Jadi waktu itu kan masih di school kan, kelas. Alif School. Betul. Jadi pas beberapa bulan sebelum sanlat, aku sempet ditawarin gitu, "Dah ikut ngajar yuk, bantuin." Waktu itu cuma hari Sabtu. Hari Sabtu aja datang bantuin. Iya. Oh ya udah.
Mau. Iya mau lah. Seneng banget ya. Orang udah ditunggu-tunggu banget kan tuh. Aku datang lah tiap Sabtu gitu. Yang awalnya nggak tahu apa-apa jadi enak juga ya gitu. Itu masih yang di Bintaro sektor 7 tuh? Iya masih di tempat yang lama. Datang tuh tiap Sabtu. Lama-lama ditawarin mau nggak kalau ikutan ngajar di sini. Mau lah. Mau lah gitu. Justru itu kan yang ditunggu-tunggu. Aku kan kalau nanya nggak enak kan gitu. Ya udah akhirnya dari situlah. Awalnya tiap Sabtu dulu tuh sampai akhirnya ikut sanlat. Jadi nggak lama setelah itu kan Ramadan. Jadi emang bikin acara sanlat tuh Alif. Aku ikut. Nah baru deh setelah itu jadi makin nambah. Nggak cuma Sabtu doang. Jadi dikasih hari lagi, dikasih hari lain lagi gitu. Benar. Tapi enak juga ya kayak gitu ya. Apa? Kalau masih masuk kalangan perintis nih emang enak ya, nggak ada tes-tesnya. Mohon maaf nih kita beda ya. Iya ada. Ini saya aja dites gitu ya Karifda ini ya. Kalau golongan awal-awal nih belum ada jalur tes-tesnya. Iya karena emang masih ngerintis juga ya. Karena kita kan ngerintis. Murid aja dulu kan nyari banget kan belum ada gitu. Marketing segala macam gitu. Iya, belum kebentuk timnya segala macam karena emang masih di awal banget. Kita aja dulu kalau sekarang kita nih alhamdulillahnya dicari sama murid gitu. Iya. Kalau dulu tuh ya Allah, kita yang nyari murid kemana-mana. Jadi kalau ada bazar kita datengin, cuman buka expo goalnya gitu ya. Goalnya cuma buat itu dapetin murid gitu. Ada yang pengen ikut ke kita join. Tapi alhamdulillahnya selalu ada ya alhamdulillahnya bahkan sampai sekarang bisa saat ini masih gini, Masya Allah. Nah Karifda kan bisa gitu ya pede berarti kan tuh pengen banget ngajar sampai akhirnya dapat kesempatan nih. Nah emang Karifda nih background sekolahnya nih gimana nih Karifda dulu sekolah di mana tuh? Kita sama kan ya? Ya maksudnya iya basa-basi banget sih pertanyaannya ya. Maksudnya kita gini aja dah. Sama nih SMP SMA aku mondok. Karifda tuh dari SMP-nya juga? Iya, aku dari SMP mondok, SMA mondok, terus lanjut kuliah. Kuliahku tuh sebenarnya emang keguruan juga Kak. Jadi ngambil tarbiyah juga. Jadi emang basicnya pengen ngajar gitu ya, pengen guru. Emang cita-cita sih kayaknya dari dulu tuh pengen gitu ngajar. Emang pondok kita tuh emang mencetuskannya untuk guru tuh masalahnya. Jadi guru gitu ya. Cuman nggak ada tuh sebenarnya niatan pengen jadi guru ngaji. Maksudnya gurunya tuh umum aja, pokoknya guru aja gitu. Pengen jadi guru bahasa Inggris lah, kalau nggak matematika gitu. Nggak kebayang aja kalau nanti pengen jadi guru ngaji gitu. Atau enggak nanti goalnya nih lulus jadi guru ngaji. Nggak ada sih sama sekali, nggak ada gitu. Nggak kebayang aja. Ya tiba-tiba sekarang jalannya jadi guru ngaji gitu, malah sama ya. Nah, emang ini kan Karifda nih ya teman-teman ya, untuk yang belum tahu Karifda itu salah satu trainer juga di Alifikro, salah satu penguji masuk guru-guru untuk masuk Alifikro tuh salah satunya yang tes tuh Karifda juga teman-teman. Nah Karifda sendiri nih, Karifda tuh belajar ngaji dulu sama siapa? Ingat gak? Guru ngajinya Karifda tuh inget gak? Orang tua sih yang pertama ya gak sih? Iya sih. Ya pasti yang pertama orang tua. Cuman kalau yang di luar orang tua tuh dulu aku punya guru yang ini yang seingat aku ya, maksudnya aku juga kan nggak tahu kapan pertama ngaji TPA di luar, nggak inget tapi gitu. Pernah gitu kan? Pernah. Nah seingat aku yang awal banget ada tuh namanya Bu Maryam. Kebetulan basicnya bukan rumahnya bukan di Jakarta, dulu kan aku di Bekasi nih Kak. Sama saya sekarang di Bekasi. Oh iya, kalau saya sekarang udah hijrah dari Bekasi. Iya. Saya udah keluar planet. Nah, dulu saya tinggal di Bekasi, guru ngaji pertama saya di Bekasi, Bu Maryam ini. Tapi nggak lama sama beliau, saya dapat guru ngaji. Maksudnya orang tua saya mindahin ke tetangga sebelah rumah saya karena tetangga saya nih kebetulan pindahan baru gitu, orang pendatang lah. Ternyata lulusan pondok, buka pengajian. Sebenarnya enggak pas waktu itu. Jadi dia tuh anaknya banyak kan, waktu itu 3 anaknya 3 dempet-dempet. Jadi cuma beda setahun gitu. Sepantaran saya, maksudnya sama aku kira-kira cuma beda 2 tahunan lah gitu ya. Ada temen seumuran lah berarti ya. Nah dia tuh kalau maghrib suka ngajiin anaknya. Kan kedengeran nih sama kita tetangga ya. Oh bisa nih berarti ngajiin. Terus ternyata ngobrol-ngobrol, oh lulusan pesantren, ya udahlah daripada jauh mending sebelah rumah. Mantep. Nah yang ini namanya aku manggil pakai nama suaminya. Maksudnya
Bu Mukhlas itu nama suaminya. Ikhlas tuh. Iya. Berarti emang beliau orang ikhlas banget ya. Insya Allah. Nah ini yang aku ngebekas banget karena emang cukup lama. Maksudnya ngajinya sama beliau cukup lama. Terus beliau ini gak cuma ngajarin ngaji nih Kak, aku sampai diajarin qasidahan. Coba bayangin, orang gak bisa nyanyi disuruh nyanyi, gak bisa mukul gendang suruh mukul kebanaan. Berarti belajar kesenian Islam juga gitu ya? Iya, jadi beliau nih basic pondoknya tuh diajarin gitu ke kita. Jadi gak cuma ngaji deres aja gitu, tapi ya kayak gitu-gitu, qasidahan diajakin. Itu ramean. Awalnya kan karena tadi dari anaknya, terus kita nih tetangga sebelah, lama-lama jadi rame. Oh, jadi ikutan semua. Iya, lama-lama jadi rame. Anak itunya doang. Enggak, awal ya kan anaknya dia, terus aku, terus tetangga depan rumahku gitu-gitu. Lama-lama mungkin dari mulut ke mulut, namanya komplek ya. Jadi rame, ngebludak. Berkahnya begitu tuh emang ya. Masya Allah ya guru ngaji ya gitu. Padahal nggak pakai selebaran iklan, tapi nggak pakai iklan gitu ya. Iya, Masya Allah ya gitu. Guru ngaji zaman dulu tuh barokahnya ini banget. Udah deh sampai aku akhirnya pindah ke Jakarta, jadi nggak nulis lagi sama beliau. Itu sebelum mondok berarti? Iya, jauh SD. Oh, masih SD. SD itu. Nih Kak Rifda sendiri kan berarti tuh kalau ngajar masuk di Alifnya itu berarti sekitar 2017-an berarti tuh ya. Karena Alif Ikro kan 2018 berdirinya tuh. Iya. Berarti ini sebelum terbentuk Alif Ikro, sebelum namanya Alif Ikro gitu. Betul. Ya. Masih apa keluarga Alif gitu, Alif, gitu ya. Iya, betul. Pokoknya Alif lah ya. Alif, cuma belum Alif Ikro nih. Berarti itu udah berapa tahun Kak? 2017. 5-6 tahunan itu ya. 5-6 tahun lumayan lama banget sih ya. Nih apa nih yang bikin Kak Rifda tuh bisa bertahan di Alif Ikro tuh? Kan ya mungkin ya kalau rata-rata orang gitu ya pasti ada dong yang kayak bosen nih di Alif Ikro nih, bosen pengen kerja yang lain gitu. Nah tapi Kak Rifda nih masih bertahan nih sampai sekarang nih. Nah apa tuh motivasinya kakak untuk bertahan di Alif Ikro tuh apa deh? Apa ya, mungkin kalau faktor anak-anaknya kan aku ada nih murid yang udah lama banget gitu ya. Dia nih masih di sini gitu. Nah, mungkin karena faktor udah ikatannya tuh udah lain kan. Maksudnya ya kita tetap guru sama murid, cuman karena saking lamanya gitu. Jadi kayak apa ya? Udah bondingnya udah lain aja gitu. Udah kayak adik sendiri jadinya. Iya, benar. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh bisa aku dapetin di anak lain juga kan gitu. Maksudnya aku tuh bisa nyiptain bonding baru dengan anak-anak privat aku yang lainnya juga gitu. Jadi kenapa ya udah deh ditahanin aja gitu. Tetap jadi mau guru privat ngaji karena ya apa ya, kita kan juga pengen ya sebagai guru ngaji paling nggak dianggap lah kayak guru les bahasa Inggris, guru les matematika. Karena beda ya, servisnya juga kadang beda gitu kan. Kalau guru ngaji yang biasa tuh ya udah ngaji gitu, minta tolong. Itu tuh kan kadang jadi kayak ya udah ngaji, guru ngaji doang lah gitu. Tapi sedangkan kayaknya kalau ngelihat sama guru les yang lain matematika atau bahasa Inggris kok kayaknya lebih dihargai gitu. Kayak jealous kita ya sebagai guru ngaji ya ngelihat ya. Nah, kalau menurutku nih Alif Ikro juga salah satu cara supaya guru ngaji tuh lebih diangkat value-nya gitu loh Kak. Kalau menurutku ya. Jadi biar apa ya, orang-orang juga kita kayak nyebarin luas aja nih ke masyarakat kalau guru ngaji ini harusnya kita labelinnya lebih bagus dong daripada guru les-les yang lain. Karena ngajar kitab agamanya ini gitu kan. Penting gak sih gitu. Nggak cuma duniawi doang nih justru. Nah, jadi nggak bisa asal-asalan yang kayak ya udahlah di versi kelasnya gitu. Nah, dengan adanya ini juga kan bisa jadi ini ada lembaga bagus yang emang kurikulumnya juga bagus, ada jelas, tersusun jadi rapi gitu ya. Benar, jadi orang tua juga nggak bisa yang kayak ya udahlah bayarnya sih kelasnya aja. Nggak bisa dong, karena ini guru biarpun kata guru ngaji tapi keluar dari lembaga nih gitu ya. Ada labelnya lah gitu ya. Iya, mungkin itu juga sih salah satunya gitu loh Kak. Selain sama bonding anak, terus ini juga gitu tadi. Jadi Kak Rifda nih teman-teman untuk yang belum tahu, tadi udah ngomong belum sih? Jadi Kak Rifda nih
muridnya itu udah banyak. Iya nih muridnya itu nih teman-teman, muridnya paling lama di Alif. Jadi dari muridnya itu masih di Alif School, dari masih ngaji kelas sampai sekarang sampai privat sama Karifda nih berarti udah berapa tahun tuh? Udah 400 pertemuan teman-teman. Itu kan masya Allah banget tuh, udah banyak banget tuh ya. Karena kan ada yang sampai 20 pertemuan udahan gitu. Ini 400 loh. Berapa kali lipat itu? Berapa tahun itu? Kalau dipikir ya Allah. Berarti udah pinter banget gak sih tuh anaknya ngajinya? Dia itu sekarang udah Al-Quran. Jadi dia dulu di Alif tuh dari nol, Kak. Bener-bener buta Alif, huruf. Iya, ya maksudnya ya Alif Bata itu. Iya. Pertama dia belajar di sini. Makanya jasanya kakak-kakak Alif yang pertama-tama tuh masya Allah nih. Ini buktinya udah ada nih sekarang. Dia sekarang itu jusnya udah jus 29. Udah bentar lagi hatam. Satu jus lagi hatam alhamdulillah. Dan itu pasti tajwidnya udah bagus banget dong. Ya alhamdulillah. Maksudnya kalau ngajinya udah Al-Quran kan masuknya udah pakai tajwid ya berarti ya. Sebenarnya nggak fair sih kalau aku yang ngomong karena kan aku guru ngajian nih. Iya. Maksudnya masa aku jelek-jelekin anak sendiri ya nggak sih? Iya. Tapi bisa aku iniin sih Kak. Maksudnya anak dia nih tajwidnya udah bagus. Bahkan mungkin kalau aku flashback ke zaman aku seumur dia sekarang kelas SD kelas 5. Mungkin kalau zaman aku SD kelas 5 seumur dia, aku belum kayak gitu ngajinya gitu. Berarti bagus banget berarti itu mah. Dan dia tuh ngejelek-jelekin itu, Pak. Dan dia tuh ngajinya udah begitu gitu. Untuk anak seumur dia itu tuh udah bagus. Udah kayak Masya Allah banget gitu ya kalau bahkan aku juga nggak kayak gitu dulu aku ngajinya. Nah itu salah satunya ya karena berkat guru Alif ini. Berarti Karifda punya tips and trick juga kan? Berarti punya caranya Karifda sendiri nih buat bikin anak tuh betah, bikin customer, bikin bunda-bundanya nih orang tua juga. Ya udah ini guru ngaji anak saya nih. Udah oke kayaknya nih. Udah oke nih udah. Sama dia aja nih terus gitu. Gimana tuh Kak? Ada cara tersendiri apa emang udah berjalan aja udah istiqomah aja jalan ngaji gitu? Sebenarnya itu salah satunya juga sih ya. Istiqomah aja gitu. Ya bismillah istiqomah gitu ya. Pokoknya tawakal aja lillah gitu ya. Mau kayak gimana kayak angin badai itu salah satunya juga harus ada sih Kak. Selain itu kita juga apa ya? Kalau pengalaman aku gitu ke si anak aku yang kenapa bisa sampai sekarang nih nempel. Bonding dulu nih bangun sama dia. Emosionalnya gitu. Bisa. Jadi aku mencoba buat jangan suka dulu deh, kepo sama apa yang dia suka. Jadi ini salah satu strategi juga sih supaya kita bisa nanti lama-lama masuk gitu. Oh dia sukanya ini, ya udah nih bisa kita masukin gitu kan. Dulu zaman dia mungkin TK gitu-gitu ya. Nelisiknya ke dia yang sukanya apa nih, coloring atau crafting. Tapi makin kesini anak kan apalagi dia udah gede ya, SD kelas 3 kelas 4 tuh udah lama-lama udah bosen juga sama crafting ya gak sih? Iya masalahnya hebatnya tuh gak bosen gitu anaknya tuh. Coba ke yang lain. Dia nih kebenaran anak privat aku nih kan cewek. Dia lagi seneng apa sih gitu. Kebanyakan ada juga anak seumuran dia mulai ngomongin temennya yang di kelas udah mulai suka sesama jenis lawan jenis maksudnya ya. Maaf ya teman-teman salah. Nah lawan dong. Iya maksudnya udah mulai suka lawan jenis. Nah dia ada yang kayak gitu atau sekedar curhat tentang kejadiannya di sekolah. Aku tadi gini gitu. Oh udah mulai curcol. Iya nggak selalu tentang lawan jenis sih. Kadang tentang dia aja sama kesehariannya gitu ya. Dia tadi abis ulangan apa misalkan, dapat tugas apa susah. Berarti emang dari kitanya juga nanggepinnya harus enak ya. Kita respon ke dianya. Terus kalau dia nih belum ada kayak gitu, bisa kita yang mulai. Tadi gimana sekolah? Mancing-mancing. Iya, kita yang buka. Bisa dari pertanyaan atau dari kitanya sendiri sih Kak yang cerita duluan. Masa tadi aku gini deh. Jadi mancing gitu. Iya biar dia kan kalau kita terbuka juga ceritanya dia keluar juga nih. Kalau udah kayak gitu kan kita jadi misalkan dia lagi bad mood belajar, bad mood ngaji, mulai nego. Aku ngajinya segini aja dia biasa kan kalau anak-anak gitu. Nah kita jadi negonya lagi ke dia juga bisa gitu lebih enak karena udah bonding itu. Iya karena kita deket kan nih. Ya udah nambah lagi deh dikit. Habis itu kita ini lagi misalkan. Karena mungkin udah masuk ke usia juga gak sih Kak? Karena dia udah usia yang bisa kita nego gitu. Iya sih udah bisa diajak
kompromi lah gitu ya. Iya gitu benar. Jadi ada tahapannya juga, maksudnya aku dulu berjuang pakai media, pakai crafting gitu. Cuman ada saatnya itu bukan nggak ngaruh, cuman anaknya juga udah mulai capek di fase itu gitu. Jadi keterkaitan yang harus dibangun ya udah naik lagi. Oh udah, berarti caranya berarti udah bukan mainan media atau metode nih, tapi kitanya, pembawaan kita, strateginya, berarti caranya yang harus lebih ditingkatin lagi gitu. Berarti Kak Rifda nih ada gak sih kayak larangan-larangan nih? Ini termasuk buat tips and trick juga nih buat guru-guru Alipikro nih. Mungkin larangan-larangan yang kalau bisa tuh jangan dilakuin deh sama guru Alipikro biar anaknya tuh nggak gini gitu loh. Kayaknya kalau itu udah pada hafal dulu kepala sih ya Kak. Cuman aku yang mau nambahin, yang mau aku tambahin sih, kita nih sebagai guru ngaji, jangan gampang ngelabelin anak. Misalkan gini, baru beberapa kali ketemu kadang ini anak susah lagi nih gitu. Susahnya kadang, itu ya. Nah, kadang kan kita ada gitu kebersit gitu dia di hati. Aduh, anaknya yang modelan gak bisa diem lagi. Iya. Atau enggak, aduh anaknya yang lecet banget nih anak nih. Udah disediain ini anaknya masih nangis aja lagi. Iya. Aduh, cengeng lagi. Iya, bikin kitanya yang malah aduh nih kayaknya gejolak tuh hatinya. Dia kayaknya nggak bisa deh nih gitu. Aduh, kayaknya aku nggak bisa deh nih ngajarin dia nih gitu. Mau pesimis sendiri jadinya. Ya, maksudnya label-label kayak gitu tuh hindari deh. Baik itu keluar ataupun enggak. Maksudnya keluar tuh kita ngomong ke dia itu fatal banget itu sih ya. Misalkan kayak kamu nggak bisa gini doang gitu misalnya. Iya. Kalau menurutku itu pasti kayaknya sih insya Allah Guru Alif mah enggak sih ya Kak. Iya. Cuman mendingan kalau saran dari aku kayaknya yang ada di hati juga dikurangi deh. Misalkan kayak gak usah dipikirin. Iya, nge-labelin tapi baru dari hati. Misalkan kayak aduh kayaknya nih dia susah deh. Duh nih anak modelannya kayaknya gak bisa deh nih. Kayaknya kita yang udah malah ngedoain dulu. Karena doa ya sih. Pertama itu. Terus kalau menurutku sih ya, maksudnya aku juga gak pakar sih di bidang ini. Cuman kalau pengalaman dari aku juga label-label dari hati tuh Kak kadang kebaca aja di muka gitu. Mungkin itu kali ya yang bikin dia jadi kayak nih kakak aja kayaknya males ngajarin aku gitu. Jadinya udah kayak kita ngebenteng, dia juga ngebenteng gitu. Terus jadi gimana? Gak masuk kan. Kita mau ngajarin ini yang ada malah sebenarnya kita keluarnya sabar tapi dalam hati udah panas. Ya gak masuk juga tuh jadinya. Mental aja gitu jadinya. Mental aja. Dianya juga kok kita udah nyoba sabar tapi dianya masih lari-larian misalkan kayak gitu. Mungkin itu kali, maksudnya kita nggak ngebenerin hati, baru sebatas di luar aja sabarnya gitu, tapi hati kita masih suzon, ada suzonnya sama dia gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku label dari dalam juga. Label jelek lah ya, label buruk untuk anak tuh anak tuh kurangin. Meskipun dari dalam ngedumel, jangan ngedumel lah. Berarti kalau ngajar nih jangan ngedumel dah. Susah itu kalau udah ngedumel kita ngebawanya juga nanti. Karena dari muka kelihatan kapas. Iya sih. Nggak nyaman aja. Untung nggak ada tulisannya ya. Serem juga tuh kalau ada tulisannya. Serem banget di film-film itu nanti. Udah kelihatan. Iya. Kak Rifda nih, ntar dulu. Sebelum lanjut ke masalah-masalah kayak gitu nih. Tadi saya dapat bocoran nih, Kak Rifda nih lagi melanjutkan lagi proses S2 kan ya? Iya betul. Proses S2 terus Kak Rifda juga selain aktif mengajar privat di Alipikro, ngajar di suatu sekolah gitu kan? Iya, aku sekarang ada ngajar juga, ngajar di sekolah. Terus ngajar di Alipikro. Kak Rifda nih gimana nih ngebagi waktu dari 3 hal krusial ini nih? Sebenarnya sih Kak, percaya nggak sih? Kan ada tuh ungkapan yang bilang sebenarnya nggak ada orang sibuk, yang ada orang yang nggak mau luangin waktu. Oh iya. Baru dengerin saya nih. Nah, orang sibuk itu sebenarnya nggak ada Kak. Jadi kalau chattingan aja nih sama orang, aduh sorry banget gue sibuk, itu tuh sebenarnya bukan karena sibuk, tapi dianya nggak bisa ngeluangin waktu. Tapi kalau dia mau ada ngeluangin waktunya, itu tuh pasti ada aja waktunya sebenarnya. Jadi sebenarnya orang sibuk tuh nggak ada, yang ada orang yang nggak ngeluangin waktu. Iya, saya juga punya temen tuh kayak gitu. Iya, nah sama juga kayak gini, kalau kita udah mau pasti waktunya mah ada aja Kak. Karena kita yang ngeluangin waktu gitu. Emang menyengaja. Iya, kita yang sengaja karena kita mau kan. Berarti kita bersedia buat luangin waktu buat ini.
Kayak gitu aja sih kalau aku gitu. Jadi sebenarnya bukan bagi waktu atau gimana. Ya berarti akunya udah mau ngeluangin waktu gitu. Udah keatur dari niatnya juga gitu kan. Iya. Tapi teman saya nih Kak, kalau saya nanya nih, sibuk gak bro? Duh, sibuk. Gue sibuk banget nih. Sibuk gak ngapa-ngapain. itu udah susah ya kayak gitu ya. Sibuk mencari kesibukan. Iya, saya sibuk mikirin apa yang mau dikerjain. Itu emang udah kayak nyari iniannya aja udah sibuk sendiri dia. Gimana pas udah dapat apa yang mau dikerjain? Itu susah ya kalau udah kayak gitu, emang berarti emang udah nggak niat. Udah nggak mau aja sih. Udah apa namanya? Udah nggak mau ya, aja. Jangan sih. Berharap bisa dapat waktu bagus gitu ya untuk ngerjain sesuatunya gitu kan. Jadi emang kalau mau, insya Allah waktunya ada aja sih Kak. Nah, yang penting diluangin. Karibda nih kan, Karibda nih sesibuk ini nih teman-teman. Tapi kagak bohong, masih sibukan dia nih. Tapi Karibda nih bisa bikin games atau materi-materi yang menarik untuk pembelajaran teman-teman. Saya sendiri apa namanya, bukan pelaku apa ya? Apa? Peserta yang mendownload iya pengguna. Peserta. Orang nggak daftar nggak bikin pendaftaran tiba-tiba daftar jadi peserta. Pengguna materi pembelajaran yang dibuat sama Karifda. Jadi ada di IG-nya Karifda, apa nama ini ntar ada di sini nih. Apa nama IG? Namanya Rifda Brina teman-teman. Ada di IG-nya Karifda tuh ada link gitu ya, link akses materi pembelajaran yang dibuat sama Karifda. Nah, sebelumnya makasih loh Kak. Iya. Udah pakai. Iya emang kayak, ini Najal mentok banget ya. Kok. Tapi pas lagi ngelihat-lihat IG guru-guru Alif nih, lah kok ini menarik banget nih. Pas ada download, wah ternyata banyak banget tuh. Asli banyak banget. Kok bisa Kak bikin kayak gitu Kak? Itu tuh sebenarnya aku dapat inspirasinya juga ya dari guru Alif sendiri juga sih Kak. Jadi awalnya waktu itu kan pandemi ya. Nah pandemi itu kan sama nih, kita sama-sama peralihan dari offline ke online. Terus gimana nih caranya yang biasanya tadinya banyak ide di offline, tiba-tiba gitu nge-stuck di layar, harus ngapain nggak tahu. Ya udah awalnya karena sharing sesama aja sih, aku sama teman-temanku yang guru Alif juga, yang guru privat yang lain, kayak mana nih kita cari cara gitu. Awalnya tuh kita sharing PPT. Jadi aku bikin ini, kamu ntar bikin itu ya gitu, materi yang beda-beda awalnya, tuker-tukeran. Terus apa namanya, banyaknya waktu itu kisah-kisah Nabi gitu. Karena waktu itu mereka nitipin ke aku, coba dong bikinin kisah Nabi. Mungkin karena kisah Nabi kebanyakan kan video, kalau kita akses di YouTube gitu ya. Tapi sedangkan kan kalau ada yang pengennya kita yang ceritain. Sedangkan kalau kita yang ceritain berarti kan harus ada visualnya gitu ya. Kalau kita ngomong doang berdua sama anaknya kan kayaknya boring. Nah awalnya dari situ tuh, ya udah aku masukin ke G Drive nih kisah-kisah Nabi awalnya. Nah ya udah di share lah linknya gitu, di share linknya, terus aku iseng lah, ya udah taruh aja di IG. Jadi maksud aku tuh awalnya biar temenku tuh nggak pada bawel nanyain link mulu. Udah itu udah ada di situ, udah nggak usah nanyain link mulu, aja tinggal klik aja. Waktu itu nggak lama aku naruh di sana kan online terus kan, berarti bikin terus. Lama-lama jadi ya udah dari mulut ke mulut nih. Ada jadi nih banget tuh pasti tuh. Iya, jadinya tuh. Ini deh ya udah jadi kemana-mana. Setiap ada yang guru yang menggunakan itu nih media yang Karibda buat nih, pahala banget tuh buat Karibda tuh. Ya Allah amin, itu buat semuanya sih. Apalagi sampai nih anaknya nih paham dari materi yang Karibda bikin nih kan. Masya Allah, ngalir banget ya teman-teman ya. Tapi itu dari semmuanya sih Kak. Aku juga kan dapat masukan dari yang lain. Aku juga sering minta sama teman-teman yang lain juga. Berarti maksudnya kan ngalir tuh, circle itu tuh ngalir gak sih? Terus akhirnya karena nge-stuck gitu. Ya aku seringnya lihat absen, teman-teman lagi bikin apa nih, dibikin sama Karibda bisa. Atau enggak aku minta gitu kan, waktu itu kan kayak gitu. Aku minta sama dia, minta PPT-nya, collectingnya segala macam tuh ya. Iya, jadi biar ya saling gitu. Juga nih Karibda tau gak sih, di Alipikro ini ada yang namanya Jumat Ide. Nah itu tuh jadi setiap hari Jumat nih di sosial media Alfikro nih ntar ada ide-ide menarik untuk
ngajar untuk kayak bikin crafting. Kayak kemarin tuh ada ide baru gitu ya. Ada buat apa kayak kertas doang, padahal dari kertas doang teman-teman, tapi bisa masukin apa namanya? Buah-buahan, tanam-tanaman tuh, sayur-sayuran tuh. Aku juga sering lihat tuh Kak, yang kayak misalkan piring dia masukin apa ke apa. Aku tahu itu. Nah itu ada kayak gitu tuh. Kadang suka nggak kepikiran aja gitu, terus tiba-tiba iya ini bagus juga. Nah, apalagi guru cowok ya Kak. Kalau guru cewek nih kayak wajar gitu ya, kreatif. Kalau guru cowok kayak kalau kreatif tuh ada, cuma ya nggak begitu banyak gitu dibandingkan guru-guru cewek kan. Jadi kayak, emang butuh masukan ide yang banyak gitu ya Kak. Butuh suntikan idenya nih. Emang udah harus kayak udah ngestak banget nih ngajar, masa ini mulu ya. Masa mewarnai lagi cerita-cerita kan? mulu. Cerita lagi, takutnya anaknya bosen kan. Siapa tahu kalau pakai cerita-cerita materi-materi menarik bisa awet juga anaknya, kayak anaknya Karifda nih yang kulit Karifda. Jumat ide iya mantap bener. Juga kan. Nah Jumat terus juga nih Kak, untuk teman-teman guru juga nih, selain kita mengeluarkan tenaga kita, mengeluarkan materi-materi yang kita sampaikan ke murid-murid kita, pasti kita juga kayak butuh dicas lagi dong. Apa semangatnya. Iya bener lah. Biar kayak apa namanya, udah udah males banget nih ngajar nih. Nyari alasan apa tuh buat izin. Pasti ada burnoutnya gitu, pasti capek. Iya, apalagi pasti. Anaknya lagi masa-masanya sulit diajak nego. Anaknya lagi susah banget dah pokoknya, lagi bikin gemes aja dah pokoknya kan. Mulu misalnya. Itu kalau jiwanya nggak tahan-tahan kan. Masya Allah ya Kak. Iya, makanya kita kayak harus apa. Nah di Alipikro ini ada wadahnya juga Kak. Jadi setiap bulannya itu ada namanya monthly meeting yang diadakan dari tim training centernya Alipikro. Jadi di situ tuh guru-guru bisa saling sharing, bisa saling nanya tanya jawab gitu ya. Konsultasi gitu ya. Iya. Itu tuh enaknya kan kalau konsultasi, kita punya anak gini solusinya gimana ya? Ya, kalau kita udah ngestak gitu ya. Mau nanya orang tua juga takutnya malah, ya kamu gitu aja nggak bisa, takutnya gitu ya. Benar, bingung juga mau nanya siapa yang paham. Maksudnya nggak semuanya bisa handle anak-anak gitu. Apalagi ini kan materi kita ngaji kan, bukan yang ngaji, terus materi umum. Ilmu agama tuh. Nah kita bisa buat ngasah-ngasah tuh ya di situ itu, di monthly meeting itu buat teman-teman guru tuh. Udah gitu gratis lagi kan, kayak nggak seminar ya. Iya benar. Kalau seminar kan kita ada bayar ya. Nah itu dia. Webinar gitu kan ya. Meskipun belajarnya online nih, nge-zoom ya kan, tapi tetap bayar, ada HTM-nya. Nah itu tuh gratis teman-teman, mantep banget gak sih? Dapetnya gratis lagi. Makanya kalau teman-teman gak hadir ya kayak ya sayang aja. Iya sih, sayang banget sih itu. Sayang banget gitu, karena ya itu salah satu inian ya. Tempatnya teman-teman untuk ngecas itu, ngecas ilmu lah, ngecas mood tuh penting juga tuh. Iya benar. Kayak ini kita murid saya ini batu banget nih. Ternyata ada lagi yang lebih parah. Nah, berarti kan kayak bersyukur tuh di situ tuh. Iya, biar ada titik syukurnya tuh, bukan ngeluh mulu. Iya, itu dia tuh. Nah, itu jadi nemu cara juga nih kita sharing-sharing. Gara-gara kita sharing itu outputnya tuh ya kita jadi lebih open minded gitu nggak sih? Benar, lebih banyak ide lagi buat ngajar. Nah, terakhir nih Karifda, sebelum kita tutup, ada nggak sih pesan-pesan yang pengen disampaikan sama Karifda nih kepada guru-guru Alipikro khususnya dan semua guru-guru umumnya? Ada nggak? Guru umumnya ya, banyak kan banget ya. Guru tuh ya pahlawan tanpa tanda jasa ya. Iya benar. Apa ya? Kayak yang udah sering dibilangin sama guru kita aja sih Kak. Pokoknya jangan lupa niat awal kita ngajar tuh apa gitu. Usahain kita niat mau ngajar terselip niat cari ilmu. Jadi kita nih emang sebenarnya prakteknya kita ngajar kan, tapi selipin juga niat kita nih cari ilmu supaya bisa mengajar gitu kan. Kan cari ilmu bisa di mana aja dan apa aja. Supaya pertama kan kalau orang yang nuntut ilmu itu kan fisabilillah terus kan. Iya. Ya itu. Jadi pahala kita selain pahala ngajar, dapat pahala belajar juga. Mengajar untuk belajar. Nah itu dia. Lagian kan kita kalau sebenarnya ya kita ngajar tuh apalagi privat ya, kan anaknya beda-beda nih. Iya. Setiap anak tuh ngasih pelajaran yang beda-beda nggak sih? Iya sih. Ini anak ini gampang dihandle. Maksudnya dengan cara A.
ternyata dengan cara A untuk anak B nggak nyocok nih. Berarti kan kita harus belajar lagi. Berarti betul, untuk betul. Dia kita jadi belajar cara yang baru. Nah itu dapat ilmu lagi dari dia kan. Jadi kita tuh gak semata cuman buat ngajar, tapi kita juga belajar gitu. Jadi ingat aja niat awal kita tuh ngamalin ilmu, ngajar, selipin juga buat kita tuh lagi belajar juga. Wah keren banget sih. Terima kasih banyak nih Karifda. Gak, itu tuh bukan kataku. Iya, aku mengutip teman-teman. Ya gak apa-apa, maksudnya berarti kan diamalin sama Karifda kan. Mengutip. Ingat, saya mengutip teman-teman. Tapi gak apa-apa, walaupun mengutip tuh masalahnya tuh orang yang ngutip tuh gak selalu dia ngejalanin, masalahnya kan gitu. Nah kalau Karifda kan berarti dijalanin kan nih sampai saat ini. Emang tawadu banget ya orang ini. Susah emang kalau tawa dua mau diapain juga gak bisa ya. Makasih banyak ya Karifda hari ini. Aku yang udah sharing-sharing banyak banget hal-hal yang bermanfaat, menarik. Semoga mudah-mudahan apa yang aku sampaikan ini bukan cuman hahihi ya Kak. Ada manfaatnya karena kita dari tadi kayak hahi doang. Kayaknya ada sih manfaatnya banyak sih. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa manfaat buat teman-teman gue Alifikro khususnya sih ya. Terima kasih banyak nih Karifda. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.